Aku pernah mengalami kejadian horor, tepatnya ketika aku melakukan KKN di desa pesisir 3 tahun lalu. Memang gak kayak cerita horor KKN di desa penari yang sempat jadi viral. Tapi menurutku, ini gak kalah serem dari cerita itu. Aku ingat, pengalaman horor ini terjadi tepat pada malam Jumat Kliwon. Saat aku sedang duduk di teras halaman rumah penduduk yang kutempati. Rumah yang kutempati bersama teman-temanku itu bisa dibilang sudah sangat tua. Bentuk bangunannya seperti rumah gebyok. Tembok dan lantai bahkan hampir 100% terbuat dari kayu jati. Kebanyakan penduduk di sekitar menyebutnya sebagai rumah kayu jati. Malam itu hawa tidak seperti biasanya. Hembusan angin di sekitar rumah terasa sangat kencang. Ditambah dengan suara burung gagak yang entah dari mana asalnya, membuat bulu kuduk merinding seketika. Entah kenapa, saat itu aku memang ingin duduk di teras rumah. Padahal, di sekitar rumah hanya diterangi oleh 2 lampu Petromax. Sebenarnya aku takut, tapi mau gimana lagi? Aku juga sedang mencari sinyal ponsel. Mau tidak mau, aku pun harus diam di teras depan. Beberapa saat setelah aku menelpon rumah, tiba-tiba aku dikejutkan oleh sosok kakek tua. Kakek itu menghampiriku di teras rumah. Aku sedikit kaget, serta agak takut dengan sosok kakek itu. Tubuh si kakek sangat kurus. Kalau tidak salah, kakek tersebut menggunakan baju agak sobek di bagian pinggang. Jalannya agak pincang, mungkin karena kakinya sakit. Aku pun mencoba untuk tidak takut dan bersikap tetap tenang. Ya, walaupun sebenarnya juga sedikit was-was sama si kakek ini. Gimana ya? Soalnya aku perempuan. Pastilah waspada sama orang yang baru dikenal. Apalagi saat itu kondisinya di lingkungan orang. Ditambah dengan suasana malam yang membuatku sangat merinding. Teman-teman sebenarnya ada di dalam rumah, tapi mungkin mereka sudah tidur pulas. Akhirnya, aku coba bertanya kepada si kakek. "Griyone panjenengan pundi, Mbah? Rumah kakek di mana ya?" Sapaku yang agak sedikit takut. Kakek tersebut hanya menunjuk pada samping jalan kanan rumah yang aku tempati. Mungkin rumahnya di daerah sana, pikirku. Si kakek juga seperti berbicara denganku, walaupun menggunakan bahasa isyarat. Aku pun tetap mencoba untuk memahami. Mungkin tidak sepenuhnya paham apa yang kakek ini bicarakan, tapi sepertinya ia mencoba menceritakan sesuatu. Tak lama kemudian, sang kakek memegang perutnya dan mengayunkan tangan ke mulutnya. Aku yang melihatnya langsung tahu apa maksud dari si kakek. Aku tersenyum dan menganggukkan kepala. Tanda aku paham. Tanpa berlama-lama, aku segera mengambil makanan untuk si kakek. Aku bergegas masuk ke dalam dan menuju dapur untuk mengambil makanan.
Salah satu temanku tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Mungkin karena dia mendengar suaraku di dapur. "Dirimu lapo? Gak turu ta dirimu kui? Kamu ngapain? Gak tidur ta kamu?" Tanya teman yang saat itu menghampiriku. "Iya sek, luwe aku." "Iya bentar, lapar aku," jawabku sambil mengambil nasi dan beberapa lauk pauk yang memang masih ada. Selesai mengambil nasi berserta lauk, aku bergegas kembali ke depan dan memberikan makanan pada si kakek. Tak menunggu lama, sang kakek langsung memakannya dengan begitu lahap. "Wah, kayaknya emang si kakek kelaparan nih dari tadi," ucapku dalam hati. Aku diam-diam memperhatikan si kakek yang sedang makan. Sempat aku berpikir, ini kakek hantu apa manusia ya? Kalau hantu, tapi kok kakinya nempel di tanah? Tapi kalau manusia, kok jam segini keluar rumah? Keluarganya emang gak ada yang nyariin apa? Setelah si kakek menghabiskan makanannya, ia meletakkan piring di lantai. Segelas minuman yang kuberikan juga habis tak tersisa. Ah, mungkin emang udah lapar sekali si kakek ini, batinku lagi. Selesai makan, si kakek mengucapkan terima kasih. Dengan kedua telapak tangan disatukan sebagai isyarat. "Nggih mbah, sami-sami." "Iya kek, sama-sama," jawabku sambil tersenyum. Si kakek langsung pergi dengan berjalan setengah pincang, meninggalkan teras rumah menuju jalan pagar masuk. Keesokan paginya, temanku bertanya, apa yang aku lakukan malam itu di teras. Aku hanya menjawab, sedang mencari sinyal dan kebetulan ada si kakek. Namun, betapa terkejutnya ketika temanku mengatakan bahwa malam itu aku hanya seorang diri. Bukan hanya dia, tapi beberapa teman yang melihat aku memang mengobrol sendiri di teras rumah. Semenjak kejadian itu, aku tidak lagi berani duduk di teras rumah. Sama juga dengan sang kakek yang juga tak pernah lagi muncul menampakkan dirinya.